Halo guys, di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang infografis dari Omicron, yang dimana Omicron merupakan varian baru dari virus corona. Arti dari Omicron sendiri adalah huruf ke-15 dari alfabet Yunani. Namun yang penting saat ini bukan mengenai huruf alfabet tersebut, melainkan berkaitan dengan varian baru virus corona. Varian Omicron pertama kali ditemukan pada 24 November 2021. Penemuan tersebut dilaporkan oleh para ilmuwan di Afrika Selatan sebagai virus corona baru dengan jumlah mutasi yang lebih tinggi daripada varian lain. Pada tanggal 26 November 2021, WHO menyatakan bahwa varian baru yang kini dijuluki Omicron masuk ke varian of concern atau varian yang wajib menjadi perhatian. Sakit kepala merupakan salah satu gejala paling umum terinfeksi varian Omicron. Bersamanya dengan flu dan kelelahan, data Washington State Department of Health merilis kalau sakit kepala menjadi gejala yang banyak dilaporkan oleh para pasien positif Omicron. Ada sebanyak 65% pasien dilaporkan mengalami sakit kepala. Pada 28 November 2021, pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai upaya antisipasi untuk mencegah masuknya varian baru ini, termasuk pemberlakuan pembatasan perjalanan dari negara-negara yang terdeteksi varian Omicron. Semua respon dan antisipasi dilakukan dalam waktu yang singkat, dengan kesigapan yang tinggi di segala bidang. Namun, pada 15 Desember 2021, kasus pertama Omicron di Indonesia pun terdeteksi. Kasus ini bermula dari warga negara Indonesia yang baru saja tiba dari Nigeria pada 27 November 2021 yang lalu. Sejak terdeteksinya tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mulai melakukan pemeriksaan secara SGTF, Sgen Target Failure, yang dilakukan oleh Badan Litbang Kesehatan pada tanggal 14 dan 15 Desember 2021. Dari tes ini, bertambah lagi 2 orang dikonfirmasi positif varian Omicron, sehingga total kasus Omicron di Indonesia saat itu menjadi 3 kasus. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2021, kasus positif Omicron telah bertambah menjadi 5 kasus. Tambahan dari 2 orang ditemukan positif berdasarkan hasil pemeriksaan whole genome sequencing. Selang sehari berikutnya, pada tanggal 23 Desember 2021, adanya tambahan kasus positif varian Omicron sebanyak 5 pasien. Total kasus positif varian Omicron pun bertambah menjadi 8 kasus. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan mengumumkan tambahan kasus Omicron di Indonesia, sehingga totalnya menjadi 748 orang. Mayoritas kasus terkonfirmasi Omicron di Indonesia berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, yakni sebanyak 569 kasus, serta transmisi lokal sebanyak 155. Hingga tanggal 26 Januari 2022, kasus positif COVID-19 varian Omicron kembali meningkat menjadi 1.766 pasien. Angka ini bertambah 140 kasus baru atau sekitar 8,61% dari data terakhir per Senin tanggal 24 Januari 2022 yang tercatat 1.626 kasus. 1.766 kasus Omicron ini terdiri dari 1.066 kasus dari pelaku perjalanan luar negeri, 449 transmisi lokal, dan 251 masih tahap penyelidikan epidemiologi. Sementara itu, kasus COVID-19 varian Omicron sebelumnya, yakni per Senin tanggal 24 Januari 2021, ada 1.626, terdiri dari 1.019 kasus dari PPLN, 369 transmisi lokal, dan 238 kasus masih dalam penyelidikan epidemiologi. Mayoritas sumber penularan varian Omicron masih disumbang oleh pelaku perjalanan luar negeri, dengan asal negara kedatangan terbanyak yaitu dari Arab Saudi, Turki, Amerika Serikat, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Berdasarkan data tersebut, diketahui 71,7% pasien Omicron telah mendapatkan vaksinasi lengkap. Sementara 18,9% belum tahu status vaksinasi, 6,1% belum melakukan vaksinasi, dan 3,3% vaksinasi tidak lengkap. Pertama, WHO merangkum varian Omicron menyebabkan kenaikan kasus yang lebih tinggi dibandingkan varian Delta, dikarenakan lebih mudah menular. Kedua, masa inkubasi atau munculnya gejala sejak pertama kali terpapar virus cenderung lebih cepat daripada varian lain. Ketiga, gejala pada varian Omicron lebih ringan, terutama pada kelompok yang sudah memiliki kekebalan. Namun, pada kelompok yang rentan masih dapat menyebabkan gejala yang parah, bahkan kematian. Keempat, beberapa hasil studi terbaru menyebutkan angka rawat inap di rumah sakit lebih rendah dibandingkan varian Delta. Tapi,
Jika kasus naik tinggi terus-menerus akan membebani sistem kesehatan secara nasional. Akibatnya, permintaan pelayanan di rumah sakit ikut meningkat. Terlebih pula tingginya penularan dapat menempatkan populasi rentan dalam situasi yang lebih beresiko. Kelima, varian Omikron dapat menular pada orang yang pernah terinfeksi sebelumnya, karena diprediksi dapat menghindari kekebalan yang telah terbentuk akibat varian lainnya. Keenam, sejauh ini varian Omikron masih terdeteksi dengan alat diagnostik RT-PCR maupun alat diagnostik cepat rapid antigen. Tapi, orang dengan hasil rapid antigen negatif, terutama yang bergejala dan kontak erat, disarankan melakukan tes PCR dan isolasi mandiri. Ketujuh, berbagai studi yang dirangkum oleh WHO menyebutkan vaksin berkurang efektivitasnya, namun masih banyak berperan dalam mencegah keparahan gejala dan kematian. Kedelapan, WHO menyebutkan tidak ada dampak signifikan pada efektivitas pengobatan yang sudah dipakai untuk menangani kasus COVID-19 saat ini. Obat yang dipakai untuk varian sebelumnya masih efektif digunakan untuk Omikron. Pasien yang terdampar COVID-19 varian Omikron di Indonesia sebagian besar sudah kembali sehat. Rinciannya, data pasien di RSDC dari 745 orang yang teridentifikasi Omikron, sebanyak 96% atau 717 orang sudah sembuh. Sisanya 28 orang masih dalam perawatan. Sementara untuk pasien yang dirawat di rumah sakit, sebanyak 689 atau 88 orang yang positif Omikron sudah sembuh. Sisanya 88 pasien lagi masih dalam perawatan. Akan tetapi, meski mulai new normal bukan berarti back to normal. Ingat pesan ibu, ingat 3M.